Mendaki gunung melihat sawah, pemandangannya sungguh eksotik. Membesarkan anak tidaklah mudah, perlu cara dan metode yang terbaik. Bagaimana pola pengasuhan anak yang terbaik? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pola asuh? Pola asuh adalah cara, sikap, dan pendekatan yang digunakan oleh orang tua atau wali dalam membimbing, mendidik, dan membentuk perilaku serta karakter anak sejak dini hingga dewasa. Pola asuh mencakup cara orang tua memberikan kasih sayang, menetapkan aturan dan disiplin, memberi bimbingan dalam pengambilan keputusan, menanggapi perilaku baik atau buruk anak, dan memberikan kebebasan atau batasan. Tujuannya ialah membentuk kepribadian, karakter, dan moral anak, kemudian menanamkan nilai-nilai kehidupan, norma, dan etika, serta mempersiapkan anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu hidup dalam bermasyarakat. Nah, banyak orang tua memiliki niat baik dalam mendidik anak, tetapi tanpa disadari mereka bisa melakukan kesalahan dalam pola pengasuhan. Kesalahan ini bisa berdampak negatif pada perkembangan emosi, karakter, dan kepercayaan diri dari si anak. Berikut adalah kesalahan yang sering dilakukan orang tua dalam pola asuh anak. Yang pertama itu adalah terlalu otoriter atau terlalu keras. Contoh, sering memberi perintah tanpa penjelasan, tidak memberikan ruang untuk anak bertanya atau berpendapat, serta menggunakan ancaman atau hukuman yang berlebihan. Dampaknya anak menjadi penakut, kurang percaya diri, atau memberontak secara diam-diam. Yang kedua, terlalu memanjakan atau permisif. Selalu menuruti keinginan anak, tidak menetapkan batasan atau disiplin, menghindari anak merasa kecewa. Dampaknya anak tumbuh manja, tidak tahan kritik, dan sulit untuk mandiri. Yang ketiga, sering membandingkan anak. Contohnya, kakakmu itu lebih pintar dari kamu, atau coba kamu jadi seperti temanmu. Dampaknya anak merasa tidak dihargai, ada iri hati, rendah diri, dan bisa membenci saudaranya atau teman-temannya. Yang keempat, kurang komunikasi yang hangat. Orang tua hanya berbicara saat memarahi atau memberi perintah, tidak mendengarkan pendapat anak, dan dampaknya anak merasa tidak dimengerti dan menjauh dari orang tua. Yang kelima, tidak konsisten dalam aturan. Hari ini dilarang, besok dibolehkan. Artinya sering berubah-ubah dalam memberi konsekuensi atau reward. Dan dampaknya anak menjadi bingung, tidak belajar disiplin, dan mencoba-coba batasan yang ditetapkan. Yang keenam, melampiaskan emosi pada anak. Marah karena stres dari pekerjaan, lalu pulang memarahi anak tanpa alasan yang jelas, menggunakan kata-kata kasar atau yang menyakitkan. Dampaknya anak merasa takut, tidak aman, atau menyimpan luka batin. Yang ketujuh, mengabaikan perkembangan emosional anak. Orang tua hanya fokus pada nilai akademik, bukan perasaan dan kebutuhan psikologis, dan tidak membantu anak mengenali dan mengelola emosinya. Dampaknya, anak bisa tumbuh cerdas, tapi tidak stabil secara emosi. Yang kedelapan, tidak menjadi teladan. Contohnya, menuntut anak sopan, tapi orang tua sendiri sering berkata kasar. Menyuruh anak tidak main HP, tapi orang tuanya kecanduan HP. Dampaknya anak bingung karena melihat ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan orang tua. Nah, mari kita lihat beberapa pola pengasuhan yang ada. Yang pertama, pola asuh authoritarian atau otoriter. Pada pola asuh ini, orang tua menjadi pemegang kekuasaan tertinggi alias otoriter. Karakteristik dari pola asuh otoriter ini yaitu kaku, tegas, merasa selalu benar dalam mengemukakan pendapat, dan menerapkan hukuman jika tidak sesuai aturan atau kemauan orang tua. Pola asuh ini akan membentuk seorang anak dengan karakter disiplin dan patuh. Namun sayangnya, orang tua yang otoriter sering melayangkan ungkapan pokoknya dan pokoknya ketika sedang mengutarakan pendapat tanpa mempedulikan atau mendengar pendapat dan keinginan anak. Hal ini dapat membuat anak menjadi tidak terbiasa dalam membuat keputusan sendiri dan takut mengungkapkan pendapatnya. Tak hanya itu, anak bisa stres serta berdampak terhadap perkembangan emosinya. Anak nantinya menjadi mudah meledak-ledak, mengalami hubungan interpersonal yang kurang baik, serta cenderung menjadi pribadi yang otoriter di kemudian hari. Berikutnya adalah pola asuh indulgent atau permisif. Pola asuh permisif berkebalikan dari pola asuh otoriter. Orang tua cenderung untuk mengikuti semua keinginan anak atau istilahnya memanjakan anak.
Orang tua yang permisif dapat menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberikan perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup baik. Ciri lainnya dari jenis pola asuh ini yakni orang tua selalu mendorong anaknya untuk berbuat apapun yang diinginkan, jarang mengatur jadwal anak, mendukung perilaku anak sekalipun itu negatif, serta menghindari hukuman bagi anak. Anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif akan tumbuh kreatif karena terbiasa bebas mengekspresikan dirinya dalam berbagai hal. Namun, dalam jangka panjang, anak menjadi tidak disiplin, berperilaku agresif, terutama bila keinginannya tidak dipenuhi dan kurang inisiatif. Yang ketiga, pola asuh neglectful atau cuek. Pola asuh cuek atau abai merupakan pola asuh yang minim keterlibatan orang tua. Orang tua cenderung membiarkan anak berkembang dengan sendirinya. Pada jenis pola asuh ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anak seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, atau permainan. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi. Berbagai latar belakang menjadi penyebab pola asuh ini, umumnya karena kesibukan orang tua atau karena ada masalah pribadi orang tua, seperti kesehatan mental, tindak kriminal, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Pada pola asuh cuek atau neglectful, tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gawai atau gadget, televisi, atau video game. Saat kecil, mungkin anak belum sadar atas ketidakacuan orang tuanya. Namun, lambat laun, anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya, sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Anak yang tumbuh dengan pola asuh cuek cenderung tidak mampu mengontrol diri, kepercayaan diri rendah, sulit untuk menjalin relasi dan komunikasi, emosi tidak terkontrol, hingga berdampak kepada nilai akademis yang buruk. Dan yang keempat adalah pola asuh otoritatif atau demokratis. Inilah yang merupakan contoh pola asuh orang tua yang paling ideal atau bisa dikatakan terbaik. Karena adanya keseimbangan permintaan antara orang tua dibarengi tingginya respons yang diberikan orang tua terhadap anak. Orang tua dengan jenis pola asuh ini dapat mengarahkan anak secara rasional. Anak akan diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Tujuan dan konsekuensi tersebut dijelaskan kepada anak pada awal penentuan dan disepakati juga oleh si anak. Selain itu, orang tua tetap memberikan pujian, hadiah, serta dukungan emosional saat anak mencapai sesuatu atau prestasi. Komunikasi antara orang tua dan anak terjalin baik hingga anak menjadi jujur, patuh, dan disiplin. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan komunikasi yang baik, memiliki rasa percaya diri, kreatif, dan bahagia secara psikologis. Alkitab mengatakan dalam Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Pola asuh terbaik dimulai sejak dini. Orang tua harus menanamkan nilai iman, disiplin, kasih, dan kebenaran sejak dini agar anak tumbuh dengan karakter yang kuat dan tidak mudah goyah. Kemudian Efesus 6 ayat 4, "Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pola asuh yang baik adalah yang membimbing, bukan menghukum berlebihan. Ajarkan dengan kasih, bukan dengan kekerasan atau emosi. Disiplin itu perlu, tapi harus disertai dengan pengertian dan kelemah lembutan. Sebagai kesimpulan, pola asuh sangat menentukan bagaimana kepribadian, kebiasaan, dan cara berpikir anak terbentuk. Pola asuh yang konsisten, penuh kasih, dan disertai dengan kedisiplinan yang sehat akan membantu anak tumbuh secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kesalahan pola asuh sering terjadi bukan karena orang tua tidak sayang, tetapi karena kurangnya pemahaman, kesabaran, dan konsistensi. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk terus belajar, introspeksi, dan membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Pola asuh autoritatif atau demokratislah yang paling ideal atau bisa dikatakan yang terbaik yang perlu diupayakan orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak. Namun inti dari pola pengasuhan terbaik ialah kasih dari orang tua. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.